Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu biologi? Siapa? Tentang makhluk hidup. Beri tepuk tangan kepada Cok Mira. Cok Is, pulang bareng yuk. Maaf ya, tidak sama pacarku. Ih, dasar bucin. Cok Mira kenapa, Cok? Cok Mira. Cok Mira kenapa, Cok? Coba ini cerita. Kenapa? Kenapa? Ternyata aku positif HIV. Kok bisa kayak gitu? Si Caper penyakitan. Tahu nggak tahu? Si Caper positif HIV. Halo teman-teman semuanya, gimana? Teman-teman udah nonton kan video yang tadi? Menurut teman-teman, HIV itu apa sih? Kenapa ya Cok Mira bisa positif HIV? Yuk kita bahas, check it out! AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dimana AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang sering disebut dengan HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Sasaran penyerangan HIV ini adalah sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel limfosit T4 atau sering juga disebut dengan CD4 T. Selama terinfeksi, limfosit menjadi media pengembangbiakan virus. Selanjutnya ada tahapan jika seseorang tertular HIV. Yang pertama ada exit, atau virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi. Yang kedua ada survive, atau virus harus dapat bertahan hidup di luar tubuh. Yang ketiga ada sufficient, atau jumlah virus harus cukup untuk dapat menginfeksi. Yang terakhir ada enter, atau virus harus masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah. Selanjutnya ada cara penularan HIV dan juga AIDS. Yang pertama ada lewat senggama. Penularan yang paling umum dan paling sering terjadi adalah melalui hubungan seksual. Di sini, HIV dipindahkan melalui cairan sperma atau vagina. Jika ditambahkan adanya luka dari pihak penerima, maka memperbesar kemungkinan untuk penularan. Itulah sebabnya pelaku senggama yang tidak wajar atau lewat dubur terutama, yang dimana cenderung lebih mudah menimbulkan luka, sehingga memiliki kemungkinan besar untuk tertularnya HIV. Selanjutnya ada penularan lewat transfusi darah. Jika darah yang ditransfusikan telah terinfeksi oleh HIV, virus itu akan menyebar ke orang lain melalui darah. Hal ini akan membuat orang tersebut terinfeksi HIV. Resiko penularan melalui transfusi darah ini terjadi hampir 100%. Oke, selanjutnya ada penularan terhadap jarum suntik. Penularan ini sering terjadi pada penggunaan alat suntik atau injeksi yang tidak steril, sehingga sering dipakai oleh para pengguna narkoba dan juga suntikan oleh petugas kesehatan liar.
Selanjutnya ada penularan lewat kehamilan. Jika ibu hamil terinfeksi HIV, virus tersebut bisa menular ke janinnya melalui plasenta. Risiko penularan ibu hamil ke janinnya berkisaran 20 sampai dengan 40%. Menurut teman-teman, bagaimana sih HIV itu tidak tertular? Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa apa saja yang membuat HIV itu bisa tertular. Berikut adalah beberapa kegiatan bersama penderita tapi tidak berpotensi untuk tertularnya HIV. Yang pertama, ada berjabatan tangan dengan para penderita AIDS. Yang kedua, digigit nyamuk ataupun serangga. Yang ketiga, bermain bersama dengan pengidap HIV. Yang keempat, tidur bersama dengan penderita AIDS. Yang terakhir, makan dan minum bersama dengan pengidap AIDS. Lalu, bagaimana sih cara melindungi diri dari AIDS? Kita semua, khususnya remaja, harus melindungi diri dari AIDS. Hal ini sangat penting karena jika seorang remaja tertular HIV, maka seluruh cita-cita dan juga masa remajanya bisa hancur. Nah, secara mudah, pelindungan diri dari AIDS bisa dilakukan dengan ABCDE. A. Abstinence. B. Be faithful. C. Kondom. D. Drug. E. Education. Pertama ada A. Abstinence, alias puasa. Bagi remaja yang belum menikah, jangan dekat-dekat dengan senggama. Yang kedua ada B. Be faithful, alias setia pada pasangan hidup. Bagi mereka yang sudah menikah, hanya bersenggama dengan pasangan setianya. Selanjutnya ada C. Kondom. Dalam keadaan darurat, misalkan pasangan suami istri salah satunya menderita AIDS, pakailah kondom amat dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Selanjutnya ada D. Drug, alias narkoba. Kasus penularan HIV juga banyak terjadi pada penggunaan nafza suntik secara bergantian. Yang terakhir ada E. Education, alias edukasi. Pendidikan seksual sangat penting khususnya bagi para remaja agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan yang salah.